Al-Fatihah. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam subhanahu wa Muhammad wa khususan lama syahidan marana ila sallallahu alaihi wasallam wa jami' muassisi hadzal ma'had al-Fatihah. Radal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Orang peduli mereka melihat musiane wong sing elek. Orang yang ketika berbuat buruk itu tidak peduli lagi ketika dilihat manusia iku elek-elek wong. Kon iku rusak tatanan. Iki kula terangaken ya wong ana tenan. Dados kula niku meneliti beberapa kitab. Sak bijak-bijake ahli hukum asal gak nabi gak rasul tetap bijak nabi. Senajan to cara zahir Nabi Rasul itu penuh dengan ketegangan, bisa orang lagi penuh dengan ketegangan. Misalnya contoh gampang ya, kowe nak kepengen resiko, itu yo wayo, bojo sitok konaa, kowe sayem, kok misalnya tukaran di urusan lombok, urusan belanja kan ringan. Tapi kena bojomu papat itu tukarannya kan seru, no? Tapi cara hukum, mbok kowe iso nglakoni mbok ora hukum ora iso. Paham ya? Kowe kudu tetep yakin sing bojone papat mbek sing siji ku afdal papat. Piye-piye mau cara hukum nulung wong wedok sitok iku apik, mestine nulung papat iku luwih. Nah, kecuali kenyataane nerlantar wong sitok elek apa meneh nerlantarno papat. Ayo. Tapi kowe kudu sadar, sesadar saja karena hanya dengan cara ini kita ngakui Rasulullah itu lebih baik ketimbang kita. Rasulullah itu garwane songo. Nabi Sulaiman itu kabari bro. Saya mungkin tahu tak kok berarti setahun bisa. Nabi Dawud itu kabari satu. Samplo songo, aku tambahin si ngorok coba. Itu satu-satunya cara kita bisa tahu hikmahnya. Itu tadi perempuan itu lemah. Saya ingin nolong lemah itu baik. Kalau nolong satu baik, dua lebih baik. Pasti begitu. Nolong tok demenan arah dirabi. Solusinya dirabi. Kalau nolong tok roda ini mesti efektif. Itu menan kok angel teman ngerang dong. Angel teman wis vulgar wis model ilmu neurofen iso vulgar. Satu-satunya cara sebagai demenan. Terapi. Itu cara, tapi rasa lakoni. Mau kowe ora ngarah kuat, tapi ki cerita. Lah Rasul kabeh garwane bukan. Era Nabi Muhammad dikurangi songo untuk umatnya papat. Tapi umatnya papat itu dodake prakteknya. Kiai Jawa Timur banyak, bojone tetap apa, tapi sing tahu dirapi 20. Kok sing loro ku cadangan, no? Sing loro kan dipegat-pegat anggar bar di anak dipegat. Jadi akhirnya rabine mau papat tapi tahu ngrasakno wong 20. Tapi ora sandekan, kok ora sandekan masalah dalam fikih. Nah, apapun tidak cocok kita, apapun beda kita, tetap kowe kudu ngaku. Jajal sampeyan delok sejarah Wali Songo. Sunan Gunung ibene Kalijogo ibene kan silang-silang mergo saka Tinggir mantune iki mau silang kon silang-silang kabeh. Paham ya? Nah itu Rasul. Saya ulang lagi itu Rasul. Jadi Rasul itu orang yang berani ngambil sikap resiko meskipun itu ahli hikmah gak wani, tapi nak Rasul itu wani. Tapi ahli hikmah gak wani, cara sinten Luqman Hakim gak duwe nyali ini gak duwe, tapi Nabi Dawud wani. Berarti Rasul be wong saleh dhuwur yo ora tingkatane tetep dhuwur Rasul. Itu tadi karena wani ngambil apa? Resiko. Itu kalau kita ndak punya nyali. Ini penting kalau terangno, paling enggak kowe ra janggal kena apa Rasulullah, para nabi ku berpoligami. Kowe ora iso nglakoni la aja terus janggal kafir kena janggal. Lalu gak ada pengalaman buruk sekali secara intelektual, tapi saya alhamdulillah menangi pengalaman itu.
Jadi dulu itu ketika ada seorang kiai terus jatuh karena dia kiai nasional dan dibully di media massa itu dikira karena poligaminya. Sehingga sampai orang itu yakin bahwa poligami itu buruk karena poligami itu disinyalir karena hiperseks. Karena seksnya berlebihan sehingga seorang kiai butuh poligami. Sehingga semua media menulis betapa buruknya poligami dan pasti motivasinya itu hiperseks, seks yang berlebihan. Ternyata penulisnya, kenapa saya mengatakan trauma intelektual? Karena saya itu dulu pernah husnudzon bahwa penulis-penulis itu tak kira muslim yang baik atau dengan pikiran keislamannya. Ternyata itu disusupi non-muslim supaya orang itu janggal dengan poligami. Setelah janggal berarti nanti orang Islam janggal dengan nabinya. Gayanya janggal sama kiai itu, tapi lama-lama janggal dengan nabinya, itu bahaya. Makanya kita meskipun tidak berani poligami, tidak beraninya macam-macam, dibiayai, di sing asli Melayu, macam-macam lah, sebab itu kan macam-macam. Karena 1 tambah 1 tetap 1, karena lari 1 kadang lari dua-duanya. Jadi itu kan gambling ya, apa berjudi. Atau delian, itu saya naik yang dia atau delian barang. Tapi apapun itu kita harus mirip Nabi, niru Nabi. Kalau menolong orang satu itu baik, harusnya 2 itu lebih baik, harusnya 4 lebih baik. Kalau punya 1 saja masalah, berarti 4 lebih masalah. Kita hanya ngomong gitu terus. Nah terus hukumnya biar hukumnya ya kuning, paham ya? Hukumnya biar hukumnya ya. Misalnya kayak kalau mulang wong siji ku apik, mulang wong loro luwih apik, mulang sak musala luwih apik. Tapi nek kowe mulang ora bener bodoni wong sitok itu dosa. Pomene bodoni wong sak musala. Hukumnya ya wis ngono. Lah terus piye ya ora piye-piye pokoke hukumnya. Nah itu Rasul dengan hikmah itu, Rasul itu di atas hikmah. Ya, Rasul itu di atas. Misalnya contoh gampang gini. Kita tak judono bodone wong zuhud. Tapi luwih bodho kuwe ya, maksudnya iki bodone wong zuhud tetep luwih bodho kuwe. Ana wong zuhud juga dhuwit wong kafir. Dhuwit wong kafir 1 juta misalnya. Ojo partai, nak partai kan nyuwak. Mau nambah contoh partai tertentu di Indonesia sing non muslim. Ojo contohnya ojo partai itu sebulat bodho-bulet ya. Sing bulat maksudnya. Tak baleni malih. Misalnya Mustafa kan gayanya zuhud, jenggotan dilo, terus kadang bebot rahum, naruh wong, pokoknya modelnya jaga, terus koyo wis soleh-soleh. Itu nak dikei duit non muslim 1 juta itu gak gelem, dipakano anake wedi haram, disumbangno masjid wedi ra ditampa mergo duit kok wong kafir. Dikane bojone kok jadi daging haram. Itu zuhud. Tapi di atas itu ada makom yang di atas zuhud. Cara berpikir begini. Ono wong soleh mau manfaatno duit 1 juta, pilihannya apa? Diobong. Enggak, misalnya gue ketemu orang yang lebih alim ketimbang orang zuhud, jawabannya apa? Apa 1 juta ini diobong? Kalau diobong tabirul mal, menyia-nyiakan harta. Aku wong soleh mau nganggo ben digo wong fasik. Wong fasik demenan ra iso mergo ora duit, gara-gara pokoke 1 juta ndek alak demenan. Kowe ra wani mangan pokoke wong fasik jebule malah tinggu. Demenan. Kowe rawani mangan jebule tinggu keburukan. Makanya itu masyhur perdebatan ulama Al-Azhar. Ada ulama Al-Azhar menerima orang pejabat dolim sedekah, sisi tok nompo, sisi tok ora. Jare sing ra nompo, ulama kedul yang dikek pejabat fasik nompo. Jare sing nompo, Kiai Bento, iku duwe nak dicekel pejabat fasik, kemungkinan juga demenan digo fasik cekel kiai, soleh. Jadi ilmu bejuh itu beda, masalahnya aku tetap dor aku makome. Mbah kapan-kapan ada gue ya, lewat jalur tikungan terus kayak nyelip. Tapi cara prosedur ilmu itu dor aku. Mbah nak pas tikungan nyelip, goleng lah. Tak jamin goleng. Gak sopan. Emburine. Jadi nah. Di sini ini mulai kayak ngaji aku benro ngaji ilmu. Tapi kalau jangan aku fasik kan. Tapi ranut sembrono. Nah ini cerita. Ini makanya saya kenapa termasuk pengagum Syekh Abdul Qadir Jilani. Kalau kamu pengagum beliau kan karena kitab manaqibnya. Kalau saya enggak, saya ini punya kitab banyak karangan beliau.
Termasuk yang paling terkenal itu Al-Bunyah, terus Al-Futuhat Al-Ilahiyah, terus banyaklah karangan beliau. Yang orisinal maksudnya, yang mansub ilaihi, yang memang orisinal ada sanadnya, bukan yang matsus ya, bukan kitab yang sebetulnya agak karangan beliau tapi dianggap. Karena di dunia kitab juga resiko ada yang namanya matsus apa? Matsus cara hadis mudallah, sebenarnya Nabi nak ngendikan itu tapi dikatakan ngendikan untuk menjustifikasi satu nopomat. Tak contohnya begini misalnya. Ya tadi kayak kasusnya Mustafa, misalnya Abu Jahal di Urip. Rukin Mbak Mustafa, Rukin itu, tapi Rukin gak sufi masalah itu gelemnya mereka butuh duit. Misalnya Mas gue saiki tiga dia Abu Jahal, tiga duit 1 juta. Pak Mustafa, aku luar jenengan kok unik, tak kayak duit 1 juta ya. Ampun, tuh so. Sangat Abu Jahal, Mustafa kayak duit ragilem, terus tiga tombol Abu Jahal, tiga tombol. Coba sekarang Abu Jahal pakai itu untuk tombol, untuk judi. Itu kamu sekarang ikut salah enggak? Ikut, karena dengan uang itu kamu pegang, dia tidak bisa menggunakan uang itu untuk judi lagi. Nah itu Rasul punya logika lebih jelimet. Kalau orang zuhud kan asal gak pakai, ya sudah, supaya gak resiko makan haram. Sekarang kata Abdul Qadir, tapi gak jangan niru ya, kalau gak kelasnya jangan niru. Kenapa para rasul dan para sahabat memakan harta ghanimah? Harta ghanimah itu hartanya siapa juga? Orang kafir kalau perang, orang kafir kalah kan hartanya disita, namanya harta apa? Harta orang kafir itu kan dari transaksi yang kafir. Mungkin mereka rentenir, mereka jual beli homer, jual beli anjing, jual beli cewek, macam-macam. Bang, dari semua hasil kekafiran ini dipakai alat perang. Setelah perang kalah, Nabi nggak ngambil itu. Makanya semua ilmu itu ada silsilahnya, Kefan. Kata Nabi, saya diberi ilmu 5 yang Nabi dulu nggak dikasih. Di antaranya ghanimah. Ukhillat lanal ghanaim walam takhilla li ahadin qabli. Ghanimah di era saya halal, tapi nabi-nabi dulu tidak. Kenapa di nabi-nabi dulu ghanimah tidak halal? Nabi Musa nggak boleh makan rampasan Firaun. Nabi Ibrahim nggak boleh makan rampasan Namrud karena miliknya orang. Tapi kata Nabi, untuk saya boleh. Itu lama itu menduga-duga, kok aneh. Nabi kok, Nabi yang Nabi pilihan kok malah nggak boleh, malah boleh memanfaatkan ghanimah. Terus ulama-ulamanya Rasulullah itu kan pinter-pinter. Ternyata kaidahnya adalah darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Kalau harta itu dikembalikan ke pasukan kafir yang kalah, taruh saja misalnya tentara, misalnya perang sama Papua yang pengacau keamanan, barang untuk celeng, untuk babi, terus dibalen, monggo nih gadani jenengan jadi sate meneh. Aduh disita, tapi coba pangan babi atau coba pangan, kok haram ainiyah, nopo? Ainiyah. Paham ya? Nah termasuk contohnya wong wedok kan lagi sing senengane rugen. Nah ana wong wedok kafirah, perang kalah, kan cawe wedok iki jadi aman. Mergo nek belakno wong kafir monggo. Berarti nanti memproduksi generasi atau populasi atau turunan kafir. Tidak dikeloni ruhin, kan terus harus keriting-keriting mukmin. Manfaat. Paham ya? Paham ya? Lagi jenenge amat, nama. Tapi ojo langsung mek salah sitok kan. Gentinya akad alat ditunjuk imam ya. Gentinya akad tuh ditunjuk. Jadi misalnya perang, kalau ono cawe 10, aku imame. Iki rambutnya lurus ya sing wae rugen. Sing gaul celanan sini kayak Mustafa, jadi tak silang-silang ben kuapok rumah cak gaul ben bangkrut. Jadi orang kok langsung mek sitok halal, harus ditentukan imam. Lah penentuan imam nanti mengganti apa? Akad. Tentu secara psikologi modern kita janggal bagaimana Nabi menghalalkan ghanimah atau perempuan yang kalah di perang. Orang perempuan yang terus di Jakarta pecekli boten yang kalah dalam medan perang. Logikanya tadi perempuan itu kan alat produksi. Kalau dikeloni rugen supaya non mukmin, senajan itu bowling tapi tetap mukmin. Sekowitan pelayan tetap neng musola, bapaknya mergot musola. Tapi nak dikeloni wong kafir ya nanti produksi. Wong lagi lahir di sepul kafir, di umbah banyu kuning kafir. Cilik istilahnya klonang duduk gereja. Nah, sekarang pilihannya pertanyaannya adalah
menghalalkan ghanimah untuk Nabi Muhammad dengan mengharamkan era Nabi Musa, kualitas ilmunya bagus mana coba? Bukan Nabi Musa. Kan ora paham. Wes tak terang subhanallah. Dengan penjelasan seperti itu, paham ya? Halal ghanimah dimanfaatkan sahabat atau zaman Nabi dimanfaatkan Nabi, ambek diharamno zaman Nabi Ibrahim kualitas haram ke halal apa ini? Apa halal? Mergo halal plus darul nafas. Saiki misalnya aku digarong penjahat, terus contoh gampang aku digarong penjahat, tentu penjahat garong aku bawa senjata. Bareng tak taklukno, berhubung aku zuhud kok Mustafa, monggo gadane jenengan butuh langsung. Ya tiga jahat menek blok-blok paham ya? Harus saya sita. Berhubung saya ini TNI atau Polri, nanti senjata ini untuk penguatan NKRI harga mati. Timbang kembali ke gerakan Papua. Orang iso terus Mustafa PP khusus. Mboten harum haram. Bawa calon Sulam Taufik ora. Sulam Taufik yo ngalim sembrono, tetep ora koyo kowe madzhab. Mau cek muni Nabi Musa. Nabi Muhammad sembrono. Paham tak Mas? Artinya gini ya, orang soleh itu tidak akan menandingi ilmunya para nabi, para rasul. Karena ilmu nabi rasul itu lebih akurat. Meskipun cara dohir nyaman yang soleh, hubung dunia subhat ada mau. Paham ya? Tapi kayak niru, nak soleh menyeniki satu niru Mustafa. Tetap pulau lah setuju. Pulau misalnya nyuwun sewu ono wong kafir nimbang pulau 1 juta, saya tetap milih nolak. Tapi saya secara ilmu tetap bilang menerima itu lebih baik karena dengan saya sita uang 1 juta itu kalau dia berzina ya tidak dipakai zina lagi. Tapi dengan saya kembalikan kan kalau dia berzina dipakai. Kalau dia penyumbang gereja dipakai nyumbang. Dengan kamu terima kan kayak penyitaan, apa? Ku paham tenan to, Mas. Dene gak ikhlas sampai ilmu ini aku yakin. Sing kusuk-kusuk ning kene karepe ilmu iki gak ikhlas. Tapi kudu mbok tampa iki ilmu cocok ra cocok kudu mbok tampa. Wes saiki jawab, "Wayo ora wayo apa iki?" Apa wayo? Wes paham berarti dan. Tapi bahaya tiga gue wayo ora wayo. Bahaya wayo jawab hukumnya apa wayo tak nak dipraktekno. Bahaya. Lah itu sing disebut fakulu mimma ghanimtum halalan thayyiban. Tapi ya wattaqullah. Halalnya ghanimah itu halal yang karena alasan darul mafasid muqaddamun ala jalbil maslahat. Mulane ning Quran nek ana wong wedok mukminah hijrah ning gone Kanjeng Nabi padahal bojone do kafir. Terus bojone kafir pun nuntut supaya istrinya dikembalikan. Jawabe pangeran bi fala tarjiuhunna ilal kuffar lahunna khillul lahum wa lahum yakhilluna lahum. Ora iso wong mukminah sing wis saiki Islam dibalekno ning bojone sing kafir. Engko ora dadi produksi wong kafir. Terus wong kafir ngeklaim gak iso mat aku rabi ku entek akeh mahar ku entek akeh biayane yo entek akeh wa atuhum manfaat. Terus Kanjeng Nabi kena khitab mengganti biaya perkawinan itu hebatnya Nabi. Jadi kalau kalian malah mulane wong kudu ngaji be wong alim ben waras. Ojo nuruti rasa, mus Islam ojo nuruti rasa. Islam ku nganggo ilmu sih, engko lagi nganggo rasa. Ya mulai kalau maniku mau nyun saya mau wong soleh, tetap ilmu ini sang isore Nabi Daud. Nabi Daud senajan tuh ya roto aneh. Mana perang rapi. Omar ke, boleh nak ngomong mutiara. Tapi kan gak iso ngalahno kebatilan. Wong ngomong bijak itu kan ngono-ngono tok, tapi kan gak iso ngalahno kebatilan. Nak Rasul gak. Ngomong hikmah perang ngalahno kebatilan. Kakane Luqman, teman gak wis cukup nderek jenengan mawon lha iku. Saiki gak gelem ngomong yo kon ana wong alim, ngrasa luwih saleh, luwih ado kosuk. Sembrono. Oleh anak ilmu fatwa kudu anut wong alim biasane rada sarap sithik-sithik. Perkarane rumput panjen. Hukume wis napa? Paham ini perlu kalau sampai no penjenengan ngerti ya. Jadi halal mulane kabeh nabi ku mesti apik. Nabi Ibrahim, Nabi Musa diharamno ghanimah. Ya ora masuk akal piye-piye dunyane wong kafir ku dari
haram. Saya itu wong kafir di duit, ono sing krono rentenir, jualan babi, jualan celeng. Misalnya wong Korea Utara, Korea Selatan, coba transaksi babi saja berapa miliar? Berarti mereka punya uang dari transaksi uang apa coba? Haram. Makanya wajar saja kalau mereka perang kemudian jadi ghanimah, oleh Allah diharamkan ghanimah itu karena materinya dari haram. Asal usulnya dari oke, itu juga satu kebenaran dan itu dipakai Allah untuk menghukumi, membimbing Nabi sebelum Nabi Muhammad. Era Nabi Muhammad itu dihalalkan, tapi tidak babinya loh ya, yang sudah berapa uang yang oh babinya loh, karena babi itu kan haram ainiyah, no? Karena logika yang terbangun adalah jika uang ini dikembalikan ke orang kafir, maka kalau mereka ingin nyerang orang Islam jadi pakai senjata, sing seneng demenan ya tigo demenan, kok sing seneng bangun gereja tigo bangun. Bagus mana disita sama dikembalikan? Disita. Paham ya? Lah itu berarti menerima ghanimah. Mulane terus fakulu mimma ghanimtum halalan, tapi ya wattaqullah. Karena ini riskan. Paham sih kalau maksud? Paham tenan kan maksud? Mun aku nak digarong wong terus pistole karek mbok balekno. Enggak rencana. Balekno dene mau nganggo barange wong. Nuken gak ngarah. Mbok balekno kan. Mboten lu yang alim berarti. Maksudnya lu sembrono. Mulane ngaji. Jadi kenapa Luqman itu ketika ketemu Nabi Dawud, ketika Nabi Dawud ya sudah jadi Nabi, dia langsung taslim, memaklumatkan diri kalau dia muridnya dan meninggalkan karena tadi ilmu wong soleh sekelas Luqman itu tidak apa-apanya dengan ilmunya Rasul. Rasul itu lebih keren, tapi memang lebih resiko mereka melawan kebatilan tentu lebih resiko. Paham ya? Mulane wong kudu ngaji. Jadi kena opo amat itu kok dihalal. Mergo piye-piye ku alat produksi. Tapi amat sing ngene gone medan perang lho, nek sembrono terus nyekeli wong kok anggap. Mergo nak dibalekno ning negara kafir berarti kok dikeloni wong kafir ya berarti nambahi populasi wong. Misalnya nyun sewu kok saiki wong preman. Terus mereka berpopulasi secara besar-besar. Yo repot, aku turuti terus. Tentu itu tidak sampai amat, tapi ya tentu itu nggak sampai amat. Seolah tidak sampai. Tapi misalnya nih, ada preman untuk preman wedok. Terus kamu mengesahkan perkawinan. Ono ulama sing darani rasa. Cara aku nak masih mungkin dipisahkan, kita setuju yang ulama yang memisahkan. Dengan demikian tidak ada populasi kepremanan. Kok cara zahir preman lanang preman wedok nak duet itu kan yo bahaya nak populasi ini. Cara kula dadi ulama ditakoki sah nikahnya sama ndak milih sing pokoknya fashu apa? Harus apa? Fashu itu dibatalkan. Kalaupun nikahnya sah kita harus berfatwa. Kalau bisa dibatalkan karena dalam kitab-kitab fikih disebutkan jika seorang perempuan tahta syaukatil fasik dan fasiknya membahayakan agama itu fusikha bainahuma furriqa bainahuma harus dipisahkan. Ini penting karena kalau nggak kamu pisahkan nanti kamu membiarkan populasi kefasikan. Engkau bojone piye kira biruken Mustafa. Tapi engkau naiki nanti lemah sadaman nek sing bojo pertama mlayu. Ya golekno liyane, paham ya terus solusine di. Tapi apapun itu kita punya misi yang namanya agama itu tetap darul mafasid, menolak mafsadat. Disebut la dororo waladir. Apa saja yang membahayakan kita dan membahayakan orang lain itu dalam Islam harus dihilangkan. Saiki persenjataannya musuh. Contoh gampang menurut saya ilmunya Nabi itu sekarang yang diikuti tentara seluruh dunia. Di mana-mana misalnya coba kita ini menempati di Jogja, di Jakarta, banyak kan gedung itu milik Belanda. Karena itu peninggalan Belanda. Banyak senjata kita yang dulu merampas dari Belanda. Terus Mustafa ini sok khusyuk nih, karena Belanda ini monggo iki dalam jenengan iki sing bangun Bambae. Soleh tapi bikin tuh, soleh tapi apa? Enggak, karena ini milik musuh kita dan kalau dipakai mereka ya kemafsadahan ya kita sita dan itu akhirnya semua gedung dulu milik Belanda sekarang milik kita, persenjataan Belanda dulu yang kesita kita ya sekarang milik kita karena kalau kita kembalikan berarti membantu mereka menguasai persenjataan lagi bisa mengancam kita. Paham ya? Itu disebut fakulu mimma ghanimtum.
Nah soal harta itu dulu dari orang kafir yang transaksinya haram, lebih haram kalau itu dipakai haram lagi. Makanya dengan dipakai kita ini haramnya berhenti. Lebih haram lagi kalau kembali ke mereka, sudah haram dipakai kekuatan haram lagi, maka haram bersilsilah, ini jadi haram bermata rantai. Tapi dengan kamu pakai kan keharaman ini berhenti. Paham ya? Nah, itu kena opo kok Nabi Dawud tetap ngetuani Luqman Hakim. Senajan tuh bijak, bijak sekali Luqman Hakim. Tapi kan nggak kelasnya dibanding ilmu Ambiya, dibanding ilmu Rasul itu nggak kelasnya. Karena kalau suwon sing ngaji kulo, sing khusyuk sing soleh, itu geman ini ulama. Nah, masalah ilmu gak level. Tapi kan ang Rasul luwes soleh, dia monggo bang, dia bang Rasul soleh, orang tenan wae. Masuk GR oleh, nopo GR wae. Oleh. Kalau nanti diprotes itu sering diprotesnya. Kalau ada gumun sama jenengan, kalau buat nanti roh jenengan. Tapi tak ada. Aku ya gumun bagi orang soleh meneliti uang. Orang oleh soleh meneliti uang. Dan orang soleh sibuk bagi awake. Mau aku raro kita juta orang kau meneliti. Karena belum beda ada jenengan. Ya ada ngalimnya. Wah angin. Ngerasa kecangkeman. Sembrono. Soalnya aku tahajud kira roh. Lalu tikus jompo. Tapi rasa mitosnya di Mekah malah jadi fitnah. Jadi eling-eling kalau suwon sangat ya pokoknya ngaji ini gue nak ilmu banget para nabi mulane Rasul rata-rata wahyu. Mereka nak cara logika mah nulung wong sito wae. Saya nulung wong papat mungkin. Tapi agak adil. Kafir ya bayang Rasul kok adil. Lah soal gue kan niru. Aku ora mungkin adil ora bakat adil. Jeneng kawin yo ora perkara nulung perkara apa ya. Tapi akal kita cukup tahu bahwa potensi poligami tetap lebih baik ketimbang yang nggak poligami dalam konteks Rasul. Setidaknya aku gak janggal, Nabi itu gak. Itu penting sekali daripada anak tulisannya para LSM. Orang nikah itu poligami pasti karena seks yang berlebih. Ya terus gue nulis itu atau ngaji aku atau ngaji ulama terus nuduh Rasul poligami itu mereka hiper kafir kayak orang barat kelakuan kok utek kayak paham kalau aku nerangno emosi perkara ini kamu harus tahu secara iso nglakonilah tapi kamu tahu logika ilmunya tahu paham ya paham betul maksudnya dengan demikian terus kowe ora nabi wayang wah apik tenan nulung situ apik bener wong kena dino tapi praktekno ojo kan gak kuat praktekno tuntas yakin sak aku kanca-kancaku sing wayo iku yo bar do sampet kula de kanca lemu bareng wayo guru tak takoki angger saiki takoki ora wong diet piye carane diet guru wayo wong iki wakrab ya guru dhisik lemu bareng wayo langsung padahal bojo keduane wayo gara-gara iku dhisik iku yo apik bedene bareng dekne wayo mulai berontak bisa sopan jenenge orang diragu berontak terus berontak itu pas anaknya cilik wae nyusui nek semutung gak gelem nyusui bingung nyentak ibu bojo anyar ora disentak gak gelem nyusui anake disusui sapi mosok nak sapi bingung sepuluh nanti saya ikut ngeres nanti saya ikut ya nek tak koyo diet itu ya wayo diet kok. Ya tapi wae kalau suwon ngaji gitu pokoknya kena opo melane sinten di antara yang didakwakan si Abdul Qadir Al-Jilani teng kitab Al-Buryan itu kenapa ghanimah itu halal padahal ghanimah itu min amwalil kufar yang notabene dari transaksi yang haram karena ini penyitaan barang haram yang supaya nggak dipakai haram lagi. Anak ngono BNN nangkep narkoba terus berhubung boten gadan kulo niki haram jenengan damel harus kita hancurkan. Tapi kalau ain kayak narkoba kudu dihancur oleh dinggo. Jadi kayak celeng, asu, terus narkoba kudu dihancur nom. Tapi nek kayak senjata mbok hancurno kan takdir harus dipakai untuk kepentingan negara. Pokoknya walhasil itu kudu ono penyitaan ya, kudu ono apa? Kalau masih bisa digunakan secara halal digunakan, kalau enggak dihancurkan. Kayak narkoba ya tentu pilihannya dihancurkan. Anis kurli wali walid. Hikmah pertama sing diajarno Luqman Hakim niku anis kurli wali walid. Anis dene kelakuan wa kulna lan sing ngucap kita ingsun maksud Allah lahu maring Luqman anis kurlillah.
Boyo syukur sira lillahi maring Allah. Alama yang atas perkara atau kang paring sapa wa kang sira minal hikmati saking hikmah. Jadi hikmah pertama dadi wong urip siji syukur. Pun ngandel kula. Urip nomor siji syukur kok di pangeran. Jo syukur perkara liyane pangeran pun. Sayyidina Ali itu dadi wali besar wiridane ngeten tak warai tak ijazah wiridane Sayyidina Ali. Ada 3 kalimat yang kata para ulama, 3 kalimat ini yang menjadikan Sayyidina Ali tidak akan terkalahkan oleh kalimat hikmah manapun. Ya, dari Sayyidina Ali nak dalil wiridane ngeten. Ya ini ada 3 kalimat yang dengan kalimat itu hikmah ini gak akan terkalahkan oleh hikmah manapun. Ya tentu yang selevel Sayyidina Ali ya sama-sama yang tidak Nabi tentu nggak bandingkan dengan Rasulullah SAW karena semua kata-kata itu mahmalnya yang selevel, mahmalnya yang siapa? Selevel. Jadi tidak bisa kamu jadi Syiah. Nah, Sayyidina Ali di pemikiran yang nggak tertandingi oleh siapapun. Sawangannya malah nganti ngalahno Nabi sembrono ya rano. Syiah yang seperti ini sudah dikeluarkan dari kelompoknya. Jadi tetap nggak ada yang sampai seperti itu. Sayyidina Ali kalau wiridan ketika ngeten, ya Rabbi kafani izzan antakuna li robban wa kafani fakhron an akuna laka abdan. Jadi ya Allah, cukup saya ini terhormat karena punya Tuhan Engkau. Maksudnya punya Tuhan yang keren, yang lahul asmaul husna, yang ala kulli syai'in qadir. Jadi kafani izzan antakuna li robban. Saya ini sudah cukup sekali sebagai orang yang sangat-sangat terhormat karena punya Tuhan Engkau. Wa kafani fakhron an akuna laka abdan, dan saya cukup bangga sekali karena saya hamba dari jenengan. Kayak apa nistanya saya kalau hamba dari Fir'aun, dari Namrud yang sama-sama manusia. Coba betapa hinanya kita kalau jadi budaknya Namrud, termasuk budaknya Isa sekalipun. Karena kita sama-sama makhluk, sama-sama manusia. Kenapa dia Tuhan kita? Makanya Sayyidina Ali dan wa kafani fakhron an akuna laka abdan, an akuna laka abdan. Saya begitu bangga karena saya hamba dari jenengan. Masyhur itu ya, kafani izzan antakuna li robban wa kafani fakhron an akuna laka abdan. Jadi apa ya, dulu ulama-ulama itu punya makalah-makalah yang spesial. Jadi syukur sama Allah. Terus ketiga menyangkut zuwiyat lanat dunia. Misalnya begini, ngono ya Mus, kon nerang kowe rada kangelan. Kowe wis kadung roh wong wedok ayu ning arep. Kamu kan butuh pertolongan dari Allah supaya tergoda dari fitnah itu. Berarti kowe butuh pertolongan Allah untuk diselamatkan dari fitnatin nisa, fitnahnya perempuan. Dengan kenyataan sekarang, kowe ngaji ngarepe ruhin, ngarepku ora ono wedok. Ya sama-sama selamat, tapi wis kadung roh itu kan selamatnya perjuangan. Nak ora roh selamatnya itu enak, lebih nyaman kan karena kita tidak tahu maka tidak jadi kebutuhan. Sekarang begini, kalau kamu punya harta untuk mengelola jadi baik ini butuh perjuangan karena kadung punya, jadi mengelola untuk baik itu kadung perjuangan. Tapi nak gue kadung raduwe kan perlu berjuang untuk cara mengelola secara baik. Gue orang arah dihisap, nggak arah tak kono pengiran. Iya tak kayak alpat kok, bagus sok nyombongi kamu laku kan tidak ada gitu ngeraduwe alpat. Iya tak dedek sampai lihat kok zakat kan gue gak ada duit. Nah makanya ini kata Sufyan Ats-Tsauri, cara syukur paling mudah adalah ketika zuwiyat angkal dunia, ketika harta diri dialihkan dari kamu, maknanya kamu tidak punya harta, tidak punya perempuan. Sebetulnya ini meringankan ujian Anda, paham ya? Meringankan ujian Anda. Ya contoh gampang kayak Ruhin bin Mustafa kan gak tahu tersiksa gak mangan setik, kan gak tahu roh nang dunia kono warung jenenge setik. Nah kayak kula nanti saya kira mangan setik tapi sering tersiksa mergo nak ngantor kadang liwat. Kadang kepikiran piye rasane mangan. Nah Ruhin kan enggak mergo ora tahu roh. Enak dia enak Ruhin karena enggak harus berjuang melawan kepengen mangan setik. Nah kula yo berjuang kadang kepengen waktune ra pas. Oh bar magrib beda teman kok wae ngaji ya ora situ. Nah Ruhin kan enggak perlu berjuang. Nah sebetulnya orang-orang fikir supaya syukur sama Allah caranya gitu. Ketika kamu coba kalau kamu nggak presiden kan nggak perlu mempertahankan status jadi presiden. Coba kita nggak perlu repot-repot karena mempertahankan status jadi ketua DPR. Gak perlu manuver sana sini. Wong kowe ra ketua. Kangelan di ketua DPR.
Kangelan mereka, kamu mempertahankan fakir kan tinggal berjalan saja kan. Terus melaku, status itu sudah jalan. Nah, Sufyan Ats-Tsauri pernah ditanya, apa sebaiknya kita ngelola dunia? Terus kan dia diprotes, terus nak mau fakir caranya syukur ubi. Terus beliau cerita, semua yang sudah kamu miliki tentu akan dimintai tanggung jawab cara ngelolanya. Kalau kamu tidak punya kan nggak dimintai tanggung. Enak nanti wong sing ditakoi pangeran be ora enak sing boten ya mulane enak fakir. Terus ketika ditanya yang kaya, lah kula mun kadung duwe, syukure piye? Enak nanti wong tok nikmat be ora enak entuk ya sanggep bae ngono. Dadi makanya terus gak podo-podo napa podo-podo syukur. La ilaha fa'bud wa kum minasyakirin. Penting nek wani nyembah pangeran kudu wani syukur. Ya syukur ditandai gampang gampang rila. Kalau buatan sombong, kalau dewi anu kadang ya merengut kukur-kukur perkara gatel. Niku langsung istighfar. Betapa malunya saya, aku neng kerajaan ya Allah merengut sawangan niku gak rido be kersane pengen. Niku tok mun istighfar. Sampai kula niku isin banget. Karena bagi saya merengut itu masalah besar. Koyo ora rido be kersane. Jadi kalau berkali-kali lah misalnya dapat informasi yang bikin saya agak susah, tapi enggak eling. Kita juga ridho kekersane pangeran. Jadi malu sekali. Impun. Nah, yang seperti ini tuh makomnya yang dikatakan Nabi inna min khiyari ummati qauman yathakuna jahran min saati rahmatillah. Termasuk umat pilihan ku nasi guyu banter-banter. Kesangking yakine jembare rahmate. Dadi wong makome macam-macam. Tapi ana terusane waya buku nasirran min khaufi adabi. Tapi nak pas dhewean sering nangis. Nangis nak menawa bakat mlebu neraka ya kadang. Tapi nak nangis iku sirron apa? Tapi ono kiai sing model walian. Tapi niku mboten pati madhab ya. Jadi kalau baleni malih ya. Jadi Sayyidina Ali diikuti para ulama. Sayyidina Ali teng toreko-toreko di murid jenis Hasan Basri. Hasan Basri di murid Habib Al-Azmi terus nganti Ma'ruf Al-Qurfi terus sampai kita sampai Abu Hasan Asyadili di murid Abu Abbas Al-Mursi. Abu Abbas Al-Mursi di murid Ibnu Athaillah As-Sakandari terus sampai kita. Era modern ya wonten Said Abdul Al-Haddad sing aran Saikhul Hibah terus tuan kapal ya terus terakhir misalnya kita menangi sing arannya Anatul Talibin Said Abi Bakar Sato ya mbak punya murid jenenge Kiai Mahfud Termas. Kiai Mahfud Termas ini murid Mbak Fakih, Mbak Hasim Asyari, Mbak Hasim Duki jenengan itu Ki Ansor barang lan juga dengan Ansor itu sanate modho Mbak Hasim napa Asyari sembrono dadi sing ngaji ya sanate Mbak Hasim sing organisasi ke sanate Duki napa ya ngakon ini mbok nak sanate padha nak ngakon ini penting kalau terang ya terus. Jadi wong-wong sufi riyen ku gampang, masyhur itu Abdul Qasim Al-Junaidi nate ngengken muridnya tuku daging. Misale Rukin tak kei dhuwit 100.000, Rukin tukokno daging 1 kilo. Rukin teko muni ngene. Gus ora cukup, regane daging 1 kilo iku 120.000. Jare Abdul Qasim Al-Junaidi, ya wis nek ono Rukin gawe murah, mboten cukup malah gawe murah. Lah ya ora sida tuku. Larang nak kowe kepengin tuku. Wong gak sida tuku ora dadi murah. Jadi wong sufi di sini cara ngadapi ku gampang. Ya, jadi aku kasih baju itu nanti ngengker muridnya itu daging. Muridnya balik atau nih jenengan buatan cekak. Siapa artisuli yang nangro kayak murah. Mau nih cuma buatan cekak bukan murah malih. Ya ras itu tuku kan murah. Mana ya semua ulama di sini ku cek enteng ngadepi dunia cek gampang. Kayak Kanjeng Nabi misalnya. Yuk ketona Nabi tenan Nabi nate rawuh saking perjalanan langsung takok Sayyidah Aisyah. Sah bubur harisa sing mbok sediakno kanggo aku iku ndi aku kepengin mangan. Sayang ya Rasulullah bubur itu sudah habis karena tak kasihkan orang. Jawab Nabi, enggak yang kamu kasihkan orang itu malah yang masih. Jadi Nabi itu dulu kalau memahamkan orang supaya senang sedekah itu ngendikannya begini sama siapa? Wahal kami malika illa ma tasaddaqta fa abqaita wa labista fa ablaita wa akalta fa afnaita. Misalnya saya punya uang 1 juta. Kemudian tak pakai poya-poya makan yang tidak penting. Itu hilang jadi WC. Yang masih adalah sing tak sedekah nang fakir miskin, tak sedekah nang santri ning masjid. Berarti ketika saya sedekah di masjid 200.000 ya itu yang masih. Tak kasihkan yatim piatu 100.000 itu yang masih. Tak kasihkan ulama 100.000 itu yang masih.
Yang susuknya itu malah rawan hilang karena tak makan yang nggak penting atau melakukan sesuatu yang enggak. Kata Nabi, kamu dengan harta kamu hubungannya yang kamu sedekahkan berarti kamu abadi. Berarti kena diri 1 juta, kalau sedekah 200.000 ya itu yang abadi. Sehingga sahabat itu udah gampang sedekah karena merasa itu yang makanya Nabi Ibrahim kalau mau makan ngajak yatim piatu, ngajak orang fakir karena dia takut semua makanannya ini nanti jadi WC, tapi dengan mengamalkan kan ada yang jadi amal yang koita yang abang dari disebut ma indakum yanfadu wa ma indallahi apa yang kena kamu pasti hilang, tapi yang nanti menuju Allah abadi. Seperti saya misalnya ngajar di sini, waktu yang saya tak pakai leha-leha lihat TV mungkin waktu yang hilang, tapi waktu yang tak pakai ngajar Tafsir Jalalain itu mungkin yang abadi. Sehingga saya tidak pernah merasa semula Mustafa gunanya apa, ini waktu yang abadi. Nah contoh ya orang mesti so minter ngomong itu kan takdir kan ngaji wajib pinter, penting ikhlas gue aku musuh warga boleh pintu sing gurih-gurih lah kan sangat penting lewat Arab malah rasopan itu jalannya para nabi lewat soalnya ilegal lewat gue udah ilegal lah sementing melebu di bangkong Arab rasopan paham ya, dari caranya syukur ngoten ngene apa cara pandang ngoten niku. Saiki di dunia akeh mari hisab. Dihisab berarti hisab endang di. Endang berarti hisab, berarti fakir ya semelak jalur itu. Tapi di dunia ya syukur, jika ini nikmat berarti ini nikmat apa di ini nikmat itu sanggup bae. Akhirnya si tiga ini nikmat ya ono masalah hisab, sing tiga fakir ono masalah ra iso apa-apa ya wis iku. Lha iku jenenge liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya ngono ae kok dijero-jero. Anis kurli, wa may yaskur fa inna ma yaskuru li nafsi. Wa man tesapane wong yaskur iku syukur sapa man fa inna ma yaskuru ang mesti nyukuri sapa man li nafsi manfaat dadi awak dhewe man piyambak. Wong syukur berarti manfaat kanggo awake piyambak. Di anna sawaba syukrihi krana satune ganjarane syukure wong lan kedhi wong dhewe. Wa man tesapane wong kafir wong ngafiri sapa man nikmat ing nikmat fa inna wa hamka satune wa khaniyun kudat sing ora buta. Semoga manane ra buta an khalqi sange makhluk Allah. Hamidun tur dat sing dipuji, mahmudun sing dipuji fisun ing dalam tindak lampah Allah. Lan kula suwun nggih kata kafir sing tengene nabi tengene hadis-hadis niku ndak mesti kafir keluar dari Islam, tapi maknane kafir mboten nyukuri nek. Kowe coba ya wong-wong khawarij, kadang-kadang mazhab saniki tiang-tiang sebagian tiang-tiang sing ekstremis. Ana wong zina jare kafir, nglakoni togel jare napa? Kafir, melo multi level jare kafir. Angger dosa diarani kafir. Bahasa kafir yang dimaksud Nabi saat orang berdosa itu maknanya mungkiri nikmat. Dan kafir keluar dari nopo Islam. Itu mau ijma'i ulama. Misalnya Nabi nanti dawangnya termini rumono. La iznizani hina izni wa wa mu'min wa la isriku sarik hina isrik wa wa mu'min. Orang-orang zina saat zina dia berstatus mukmin. Tidak ada orang nyolong ketika nyolong dia berstatus mukmin. Maknanya ngeten, kalau dia saat itu mukmin dengan aturan orang mukmin harus meninggalkan maling, meninggalkan zina, maka dia pasti tidak zina. Tapi bukan berarti yang zina kemudian menjadi kafir. Paham ya? Banyak memang tek-tek hadis yang seakan-akan semua murtakibul kabiro, pelaku dosa nopo besar itu oleh Nabi kan istilahnya diistilahkan kafir, maknanya mungkiri nikmati Allah, bukan keluar dari nopo Islam. Jadi ini jelas nih mau ijma' ulama. Mereka kata kafir yang digunakan untuk orang Islam, niku maknanya ngafiri nikmat. Kata saya bikin apa? Aniskurli wali walidah. Terus satu ayat wa may yaskur fa inna ma yaskuru li nafsi wa man kafaro. Saniki kafir teng mriki keluar dari Islam kok kafaro nikmah. Kafaro nikmah. Lan Imam Suyuti nafsiri wa man kafaro ayin ni mata. Boten kok ngafiri Allah tapi ngafiri nikmat. Terus kedua bukti bahwa teorinya ahli sunnah benar adalah tentang Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu mungkin nggak keluar dari Islam, bukan mungkin kan, karena Nabi itu masuk, Nabi itu terjaga dari dosa kafir. Tapi ketika Nabi Sulaiman dikasih kerajaan besar, beliau mengatakan liyabluwani a'ashkuru am akfur. Semua kerajaan ini untuk uji saya, a'ashkuru bisa saja saya syukur, am akfur atau saya
kafir. Maksudnya kafir di sini tidak syukur. Orang kok apa? Menjadi apa? Keluar dari apa? Islam. Terus yang lebih mudah lagi dan mungkin Anda hafal biasa bawa pidato. Ini ku ayat la in syakartum la azidannakum. Bandingannya wala in kafartum. Itu menunjukkan bahwa kata syukur itu bandingannya kata kafir. Tidak semua kata kafir itu bandingannya keluar dari Islam. Mulane ngaji. Ngaji ini rata tahlilan bid'ah kafir, wabah zina kafir, tahu dosa gede kafir, pegawai bank rentenir ngaji rata cangkeman. Terus gue ngaji neliti sekian istilah yang dilakukan Quran. Ternyata Quran mengistilahkan kafir tidak semuanya maksudnya tentang yang keluar dari Islam. Hanya kata kafir yang corong Jawa kosok balene lawan katane nopo? Syukur. Kata la in syakartum la azidannakum wala in. Dadi namane yo ngeten tok, la in syakartum kowe nak syukur tak tambahi. Nak ora syukur tak ora kok kowe nak syukur tak tambahi. Nak kowe ora Islam. Yo kacung bara syukur kok langsung menculot. Islam iku ngajine kiai ne sapa? Paham ya, dadi wong ngaji be ulama sing waras sing ilmune bener. Saya senang duit kalau tambahan itu, bahaya. Kalau senang duit itu bahaya. Nah duit apa itu bukso seneng itu bahaya. Gue kadung seneng itu terus nawa, murah ulama wae, no, murah ulama wae. Kok Allah nyifati Rasul itu ya kaum ittabi'ul mursalin. Mursalin sapa ittabi'u malah yasalukum ajr. Jadi ciri utama Rasul itu rapati senang duit. Nah, ulama itu harus satu lah biaya sak kadari butos sing pantas-pantas yang urip butuh duit tapi gue lucu-lucunan wae aja diman. Nah, kowe kan iman tenan ora di duit kukur terus ra iso turu. Dunya entek jar runtuh. Subhanallah. Sembrono. Ya ini jelas ya, ada 3 ayat yang jelas-jelas menunjukkan bahwa kata kafir itu kadang digunakan untuk lawan katanya tidak nopo syukur. Ini ayat ini wa may yaskur fa innama yaskuru li nafsi wa man kafara. Terus Nabi Sulaiman apa liyabluwani askuru amakfur. Yang terkenal gini nopo la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum. Itu menunjukkan tidak semua kata kafir yang digunakan Allah dan Rasul itu menunjuk pada kafir yang keluar dari nopo Islam. Mana kira samonis wong liya keluar dari Islam terus halal darah, tidak seperti itu madzhab ahli sunnah. Yang benar-benar keluar dari Islam itu weda Quran terus darani Muhammad pembohong itu tenan keluar dari nopo. Nanti mau bodoh niku identitas wis biasa wae. Bodoh ini kan terlatih mulai cilik. Cilik wae kon sekolah sih bebol lorong, mulai cilik wis pinter. Napa? Pinter bodoh. Terlatih tenang. Ya kurang anti kafir ya mau bodoh nih. Dosa ya mbon sepuro pangeran yo ora sida. Wa man tisapane wong kafir ku ngafiri sapa man. Ngafiri anikmata ing nikmat, tidak sampai ngafiri Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau ngafiri napa nikmat. Fa innahu hamma satamna wa ghaniyun dan sing semugian khalqi sangge makhluk Allah hamidun dat sing terpuji. Mahmudun tegese kang den puji fi sunni dan tindak lampah Allah. Waskuran ilinga sira Muhammad iskola nalikane dawuh sapa Luqman ibnihi maring anake Luqman wa khalite Luqman ya ibu nasihati sapa Luqman ing ibnahu dawuh ngene ya bunaya la tusyrik billah ya bunaya ho anak ingsun tasiru isfaken mutayafat bunaya tashir sing krana welas. Maksudnya ini anaknya ya wis tua tapi tetap diundang ya budaya anak cilik. Mergo kowe bringo senai nek cara wong tuamu ya cah cilik. Mulane kok kowe bringo senai rene tua-tua diundang. Mergo cara wong tua kowe lucu terus. Masih bringo sen jenggoten piye-piye bagi wong tua iku cah cilik. Mulane tashiru isfakin ditashiru mergo ngrasa welas. La tusyrik billah. Banyak orang tua itu aneh, kalau nggak sakit tua wes kiai, orang risuk nu jarang begini ibu tak kau nabah nih di sarapan tahu orang udah tua. Ada nganti sih, karena ini kau yang udah cilik telan, jadi orang tua, ya nonton ya setahu kalau nih nonton, jadi nonton. Buat apa ya anakmu, buat anak ada perhatian, sembrono. Kau tahu kan kalau ibu bukan sarapan. La tusyrik billah. Malah mergo sebagian harus sekos gak digolain. La tusyrik ojo syirik sira billahi ing Allah.
Inna syirka satune syirik billahi lan Allah la zulmun niktine zalim atimun kang gede kok. Nah ini jelas kalau syirik disebut syirik la tusyrik billah. Jadi Quran punya tradisi kalau dosa syirik disebut nyiriki siapa la tusyrik billah. Ora kok kabeh dianggap syirik buat nak nyiriki Allah itu lagi kafir. Tapi nak nyiriki liyane Allah misalnya hal-hal yang tidak prinsip ya dianggap hukum adat. Ya dianggap hukum apa? Mulane kritiknya saya Tromdon Al-Budi kalau riyen teng sarang sing mucal kubrul yakiniyat, kalau riyen nate mucal Mahatali. Kalau megang kitab kubrul yakiniyat karangan saya Tromdon Al-Budi. Beliau itu termasuk orang yang mati syahid karena beliau mati ketika dibom di Syria pas mengajar tafsir. Beliau mengkritik Wahabi begini, mengkritik kalau orang tawasul Nabi jari syirik, tawasul kuburan jari syirik, padahal hanya tawasul memposisikan orang soleh ini sebagai pintu komunikasi dengan Allah karena orang ini merasa nggak layak komunikasi langsung dengan Allah sehingga bertawasul, berwasilah sama orang soleh, paham ya? Dihukumi kafir. Kalau pelantara dianggap kafir, lalu mereka kalau berobat ditanya sudah sembuh sudah, dan mereka menjawab syafani tabib kata, wa syafani dawa kata. Kalau ditanya kenapa kamu sembuh, alhamdulillah dokter kemarin cocok terus menyembuhkan saya, obat kemarin cocok dan kenapa mereka tidak menghukumi kafir? Angger wong soleh disebut kafir, nah obat gak kafir. Kenapa kamu sampai ke Amerika cepat? Karena pesawatnya canggih, kok gak kafir? Bisa. Jika sebab kekafiran adalah mengisnatkan fi'lu ke selain Allah, harusnya semua kata-kata ini kafir. Diobati dokter, kafir. Warak barmangan, gak mangan nih, gak Gus. Kenapa Gus warak? Gak warak barmangan, kafir. Mergo ngisnatno warak nih, makanan. Kenapa kan ngantuk? Gak mau ratu, kafir. Nah, makanya kata saya Tromdon Al-Budi, orang mukmin itu punya bahasa, semuanya itu nuruti adat, ya semuanya itu nuruti. Tapi neng hati ini tetap yakin nak Allah tok sing al-fa'ilul mukhtar, hanya Allah sing hakikate pelah. Ya kan mesti wae kan, misalnya wong tak takoki, kenapa kan ngaji ngantuk? Wah boten tilem. Kenapa bingung gak di duit? Lah ini loro, saya ki semaring pun ketemu Mbak Butre. Itu pirang kafir ae. Mereka semuanya mengisnatkan fi'lu kepada selain Allah. Nah sesuai kan? Kenapa? Kan nabi ini kereta nggak usah kis gundul. Nanti cukur lah gundul gue kafir. Mereka isnatno fi'lu selain Allah. Dan aku yang kepengen ahli tauhid tenan. Kenapa keriting kersane Allah? Kenapa gundul kersane Allah? Kenapa rati duit kersane Allah? Kenapa ngisi kosong? Sembrono. Jadi makanya ini masalah. Mulane wong kudu ngaji. Allah itu menerima hukum adat sampai orang kata-kata al-adat muhakkam. Adat itu boleh jadi hukum. Makanya kata kitab hikam, andaikan tidak ada hukum adat, maka orang mengatakan begini itu murtad. Sol amil tu dzalika lillah. Saya mengerjakan semua ini demi Allah. Seakan-akan Allah itu zat yang butuh pasukan, ya, butuh asupan dari Anda. Jadi butuh diwangi, butuh dibantu. Kenapa kau ngewangi agama tenanan? Aku butuh ngewangi Allah tenanan. Itu berarti nara tak wangi repot deh. Sembrono. Ya lah. Ya pokoknya bahasa itu saking senengnya Allah istilahnya nulungi Allah. Tapi ning atine wong mukmin ora kok nak Allah tak tulungi. Wah kerepotan. Yo ya ora ngono. Goblok ora barbar. Maksudnya ora usah ngono. Wis pokoke kowe seneng Allah istilahnya nulungi Allah. Masa Rukin itu tahu ngomong ngono, aku tak pikir bagus banget. Sing butuh dipikir gue lah pokoknya mikir. Tapi bukti seneng sama kan ya mikir. Meskipun ya ora manfaati, tapi kan gue kan ya keren sama kan murid terus mikir nasibnya apa? Kan keren apa? Mustafa ya tahu. Aku seneng dunia soal itu harus bagus banget. Sama kan butuh. Kalau tuh aku boleh mati di bang. Tapi kan gue nunjuk nama apa? Muni ngono. Muni ngono. Lah wong Islam kabeh seneng Allah. Nang istilahno ya aku nulungi agamane Allah. Tak rewangi niku demi bela Allah. Tapi ra ono ning atine nek tak bela Allah. Repotan yo ora ono ngono iku. Mergo atine mukmin. Mulane kabeh omongan ku mahmale alal mahab.
Ka'bah mau saking seneng. Lha disebut walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang Islam takok, iki gak nulungi Allah. Allah ora butuh pertolongan. Iki gak sujud. Allah ora butuh sujud Siti Jenar. Bocah kok sembrono. Mulane omongan niku ya ora usah ngaji, mulane wong ngaji ben ro duduk. Makanya kata saya terlalu enggak perlu seperti itu. Ya tapi saya yakin ya, Wahabi yang alim ya tidak seperti itu. Saya sering ketemu. Ya kalau lama mereka ya damai, ya kecil-kecilan biasa. Bukan kadang muhibinya yang salah letak. Tapi kalau lamanya ya udah baik. Ya sama ulama kita ya semuanya baik. Tapi kena ngomong sing salah tafsir kayak rugen-rugen itu terus jadi ilmu itu ruwet no. Tapi ya ruwet ben gue rame-rame nantunya aja dunia. Gue ni nopo ruwet darul bala aja dunia nopo darul bala aja dunia doke nopo. Tapi saya pastikan di Pulau Warai ini terus Allah niku mentoleransi kalimat sing digawa adat. Kalau kalian Allah mentoleransi kalimat sing dibedono adat. Nanti disebut ulama Muridian dawu al adat muhakama. Agar adat itu sudah dihukum. Nah, adatnya wong mukmin itu yakin kabeh kersane Allah. Tapi nak ning kalimat dolong enggak misalnya barma. Kenapa warak yang melibar mana? Kenapa kok seger ya bar ngombe? Berarti kayak ngestata warak ning pakanan. Berarti nganggep pakanan itu serius. Berarti pengganti Allah ya ora ono perasaan ngono iku ya ora ono. Omong ae lho, omong. Lah napa mafhum rusak. Misalnya kita ketemu Nabi, Assalamualaikum ya Rasul, tak dengan Islam. Nah orang, terus gue mafhum, secara intelektual ilmu mantek, saya doakan selamat. Kalau enggak dia dalam bahaya, ya kafir. Gue meni Assalamualaikum ya Nabi ya saking seneng Rasulullah salam. Tapi rano ning pikiran tak doakan selamat. Kalau enggak Anda dalam bahaya, ya rano goblok mandi ngono. Pokoknya bukti seneng muni. Assalamualaikum ya podo be seneng pacaran terus kemuni dek kowe ku ayu. Asline ra mbok arani ayu ya wis. Mulai bener pacaran wis roh. Dadi wong omong iku bukti mahabbah nek omong wis ora gunane. Omong pasti kan wis ora gunane wong wis ya usah gimana gunanya wong waduk bening jeding rugen tak tagak bening digen badhe adus ngene carwan para jeding ya sampeyan rugen ya sing cuma patese ditakoki ya apa mosok para jeding ape ngobong jeding kan yo mosok jeding ape di kan ora lucu ya biasa wae apa wis ngene mulane innamal kalamu la fil fuadi wa innama ju'ilal lisanu alal fuadi dari ilam mulane cara ahli mantek kan kalammu ora ono gunane mau nunjukno apa yang di hati sebenarnya kalammu ora ono gunane ya mau kowe misale seneng pacaran terus muni dhewe kowe ayu manane iku kowe seneng mergo ono wong ayu liya sing ra seneng kowe kan ya mau ngomong ngono kok kurang pegawean padahal wong liya kowe ayu ngono kok ora ono apa lha misale meniti ben pengising masuk wong liya sing ngising ya mesti aku takok bukti seneng wae tak perhatekno sing aku ngising ya ora ro ben tok lha kowe muni pacaran ayu sing ayu ya ora pacaran sing ngomong ayu terus pirang-pirang kowe mau melok-melok wae dadi ku mulane cara ilmu mantek boleh balik deh innamal kalamu la fil fuadi sebetulnya yang benar-benar kalam itu apa yang ada di hati cuma ju'ilal lisanu alal fuadi dalillah lisan sebenarnya menerjemahkan apa yang ada di hati lalu berhubung kena seneng Allah terus seakan-akan heroik muni belo oh ya semua notok orang kok nara tak belo apa wah ya kafir bener yes pokoknya agar seneng mesti ada ekspresi ya semua notok orang kok terus-terus paham lalu kita sujud be pangeran apa pangeran yang isor nanti buat sujud di orang bukti kita tunduk be Allah diekspresikan lewat sujud lah kue bukti hormat be Allah nak dungo itu tangannya mengenang adamu gumbuktekno nak Allah itu di tempat yang luhur orang kok terus lah Allah yang luhur mana nak dungo iya nak contohnya dungo nak sujud terus kemudian Allah yang isor ya orang ngono-ngononan pokoknya kita tunduk be Allah diekspresikan lewat sujud. Kita yakin Allah fi makanin uluyin di tempat yang terhormat kita mengadakan tangan kelah ya semua
Wes di luar itu seram, wong wes entek ilmune tok kono ilahuna intahal kalam wis sudah intahal kalam disebut wa anna ila rabbikal muntaha. Wis kabeh klimake ning Allah Subhanahu wa taala. Cuma kene iku duwe hukum adat. Hukum adat itu ya mah pantese wong ya ana sing diomongno. Ya pantese wong ana sing di misalnya kayak madhep mulon salat disebut mustaqbilal kiblat. Saiki berarti ke sujud ning Ka'bah kafir. Kenapa madhep kiblat? Kok Allah mutus kita nak sholat madhep kiblat. Nah, nak hakikate kita ya ini wajah tu asya lillazi fataras samawati wal ardo. Kita madhep ya madhep ning Allah. Cuma pantas-pantas mulon disebut mustaqbilal kiblat. Tapi kira tunduk ke kiblat kudu tapi Allah mergo sing ngutus iku. Mau nek ora roh. Wae agar salah ngomong dianggap kafir. Omongan iku ora penting. Omongan itu kan wong bingung kan. Wis ngerti nak kancane mulan takok apa ning ndi. Ya mergo pantese ketemu kanca ku takok, ya ora ono maksude. Lah sing takoki mantel mengarep. Mungkin kan bedino ketemu amen takoki apa ning ndi sesuk sing takoki mantel gitu ya. Mengarep. Lah kok di kuburi. Itu bukti, itu kan omongan bener. Tapi gue dijak ngono mangkel to ora mangkel karena omongan sing ditampa kuping sing nunjukno mahabbah. Saleh takok ya pening iki lho ape golek sate klathak. Bar kon dibarnyate iku sing takok seneng. Senajan ono jawaban sing mesti luwih bener. Pening iki mengarep. Kondi kok guri. Tapi omongan iku kan ekspresi mangkel, omongane ora ditom. Senajan to bener banget, berarti mau bener. Makanya uang kon wiridan sesuai kadar mahab. Ada Robi Adawi yang masyhur. Ya Allah, kenapa engkau Tuhannya orang banyak? Saya ini hanya bermalam ingin dengan engkau, mendekap engkau. Mereka itu saking senengnya pengiran kecewa. Jangan tak senengi tapi sayang pengirannya wong akeh. Sajane pengiran kotok. Saking senengnya itu. Kenapa engkau Tuhannya orang? Saking senengnya. Jadi kalau orang seneng kan ingin akses, ingin khusus menguasai miliknya sendiri. Nah itu ya Allah, kenapa engkau Tuhannya orang? Nah itu gak bisa dulu kawan. Ya Allah, saya tidak berani tidur. Nanti ada waktu yang saya tidak bersama engkau. Weh, untuk ngomong apa kan orang percaya. Ngomong aja utang make. Tapi naruh biadu ya semangat tenan nanti. Wali tenan. Masyur dene mangger dalu mlaku-mlaku. Kan dene sak era Hasan Basri. Hasan Basri salim alim tabiin. Entek ilmu dene. Ambek sinten? Rafi Adawi. Ana jare Fathul Mu'in niku. Rafi Adawi sering jagongan mbek Hasan Basri. Sing sitok alim fikih, alim tabiin sing sitok wong wedok alim-alime wong tabiin, wong tabiat lah. Jadi mungkin kowe nak daran ketemu wong lanang wedok sing gak mahram haram senajan to padha tuane. Kowe ora iso gawe dalil Arabiah Adawiyah sering jagoan mbek Hasan Basri. Nak kowe wis kaya Hasan Basri. Sing wedok kaya Arabiah Adawiyah wis tak halalno. Jare Fathul Mu'in saking mangkele kuatir perilaku wong sufi diti. Kan masih debat Hasan Basri mbek Arabiah. Rabi Adawiyah itu nanti betul segelas air dan obor, obor minta kau itu. Kamu mau kemana? Akan kubakar surga, akan kupadamkan apa? Neraka. Nak dungung, ya Allah, jika saya menyembah Engkau karena takut neraka, neraka saya isi saya sendiri dan semua orang masukkan surga. Dan jika saya menyembah Engkau karena ingin masuk surga, bakarlah surga sehingga saya selamanya tidak akan masuk surga. Karena dia merasa malu, dia wis warga iku makhluk, jenengan ku khalik kok tak trimo tak padano makhluk kan isin. Lha kula nyembah jenengan itu kan harusnya maksud, kula baleni malih. Harusnya kita menyembah Allah itu kan wis kecekel maksud kita karena Allah itu al-maksud. Ridho kamatlubi. Ketika Allah itu wis maksud sebagai zat pencipta, kowe dadekno Allah ini pelantara. Gusti jenengan tak sembah. Niku mau nggo uang muka nggo DP ben kula saged mlebu swarga. Berarti Allah sing mestine maksud mbok dadekno trimo pelan sembrono ta ora utek elek. Kowe nyembah Allah di swarga artine ngene, Gusti kowe tak sembah, jenengan tak sembah. Tapi ini niku
antara mawon. Pokoknya mlebu sembrono. Oh, berarti mau sembrono. Jika mental saya gitu ya Allah, swarga ini jatah kula apa? Kula ora swarga. Ya omongan ini ku bukti mahabbah. Nah tapi kowe ngomong Gusti kula nyembah dulu swarga itu bukti mahabbah. Kowe kan iman dikandani kiaimu nak nyembah pangeran dulu swarga terus gak paham segala muni ngono. Ya oleh wae panjen ra paham. Paham sing penting omongan bukti mahabbah, gak penting omongan bener ta salah, sing penting mergo nak omongan iku bener ya koyo mau kita kok wong kok mburi bener ta salah. Bener ta salah? Bener. Moroti mengarep bener tak salah, tapi mangkal Allah. Ngono iku. Malah kena seneng bojomu kan jari ayu. Tapi barang gedeng bocah WC ngalor ngidul. Jan ngomong go tai ngalor. Nah, mulane nak seneng jari koyo permaisuri, tapi nak lagi gedeng. Upi kan gowo WC ngalor. Iku omongan bener tapi mangkel lho. Gak omongan itu bener tak salah. Mangkel lho. Kok diarani kritik kalau gak mangkel lho terus. Keseringan apa kene. Tapi kan omongan bener. Mulane wonten makalah-makalah sing disebut teng kitab tasawuf satu hati sufia, satu hati itu omongan bener ta ora tapi bukti mahabbah. Napa bukti? Itu masyhur ini kitab-kitab kan wonten wis masyhur. Niku baras niku kula sering cerita teng mriki. Ada kekeringan panjang terus Nabi Musa istisqa. Bareng Nabi Musa istisqa tetap ramanti. Padahal Nabi Musa kekasih pengira. Takok. Ya Allah kenapa istisqa saya tidak mandi? Karena di antara kalian ada yang namam tukang adu-adu. Nabi Musa ya usul. Gampang tuh Gusti, tunjukkan itu siapa nanti saya usir. Jadi pangeran aku ngaram adu-adu. Nah aku ngomong sing iku sopor aku adu-adu. Aku itu ngaramno adu-adu. Nah nyebut wong iku sopor berarti aku adu-adu. Ora ora tak dudono. Tak berarti gak mati terus ora mati wong tetep ono sing. Tapi solusine ngene wae. Kowe metuki kawulaku jenenge barah. Petuki itu kekasih. Innahu adhakani al-yauma salasa marron. Dene guyokno aku sedina minimal ping. Barah iku wong sing iso guyokno pangeran. Redaksine menjadi innahu adhakani. Bareng Nabi Musa mulai ketemu ono cairan ngelek kan. Ireng jenenge barah. Nabi Musa binurin nubuwah tahu. Anta barah binurin wilayah ya tahu anta Musa. Nah, padahal nggak tahu kenalan, kan nggak tahu SMS-an, nggak tahu kenalan. Tapi ini binurin dua, yang satu binurin wilayah. Terus dari Nabi Musa, aku dikongkon pangeran, kue kon jaluk udan, dari pangeran arah kue ramanti. Dungannya celek, welek tenan cara syariat. Ya Allah, kasih saja hujan. Apa angin udan serang nurut jenengan nganti ra ono udan. Apa stop udane jenengan rahmatin pun tak nganti ngirit ra ono udan. Itu wae banget. Kuwi kok sak lapor wae maknane ngono. Napa stop rahmat udane jenengan tak nganti jenengan irit ra ono udan. Jadi jenengan saiki mulai kentekan, mulai tukane welek banget. Aku Nabi Musa apa? Dicontoh. Perkara ini melanggar fikih, corona. Melanggar fatwa MUI lah, corona. Ketika itu udah. Terus ketika Nabi Musa jotos, apa aja aku? Oh jasa, ini guyon aku sedih, aku salah sama. Jadi dia nak ngumpat itu. Soal mereka maksiatnya mereka itu udah madoroti jenengan. Mereka maksiat semua orang ada akibat jenengan. Orang ada akibat jenengan pikir. Benar, wes maksiatnya ramadoroti jenengan. Kalau jenengan suka hutan apa kantek keno hutan. Iya kau nih wajar orang mau timar orang istiqosan saya orang mau kekasih pangeran menangan gue suan saya mesti. Nah tapi yang seperti ini itu orang kena buat tiru. Ini jenis satu hak sufia. Jadi kayak kopi ada biar nama satu hak. Wong sufi yang wis usul neng Allah. Terus dia ngomong nggak sadar, tapi semuanya itu ekspresi mahabbah. Semuanya itu ekspresi mahabbah. Ya mau Rabbi Adam ya Allah, kenapa engkau Tuhannya orang banyak? Dia kecewa karena dia mencintai Tuhan wal mahabbah atas bagi syirkah karena cinta itu tiba-tiba waduh tak senengi mulu kok jebule wae wong.
Pengenalan rumah bajir oleh sembrono. Tapi dia juga kepengen cintane pada Allah direbut wong. Jadi cara Robi Adawi kok cek urip menangi ana wong sing apa kaya dekne ora trimo. Ojo, iku wae kutok. Nah, kowe tenang ae pengenan senenge wong akeh tenang. Sarapati sen. Ora pengenan dipek wong ya tenang. Mesti nak orang istighosa kan, gue terus nangis. Itu milik saya, kenapa mereka minta? Terus saingi istighosa yang di atas mereka. Malah orang spek-spekan dulu, sembrono. Makanya cinta dengan pangeran bahaya, gitu. Perlu di sini waladina amanu asyaddu hubbal. Lalu Rasulullah yang gampang ngafir roti yang pun anjuran angkel pulau ya. Dan semua istilah kafir yang ada di Quran dan hadis itu maknanya ngafiri iman, tapi ngafiri nopo nikmat. Jadi ayat wa may yashkur fa innama yashkuru nopo li nafsi wa man kafar. Nah, kalau tentang salah yang hubungannya Allah niku Allah ngendikane nggih jelas misalnya teng mriki wa idz qala luqman saterusé la tusyrik billah. Jadi disebut konteks syiriknya kepada siapa? Kepada Allah. Paham ya? Kalau itu betul inna syirka la zulmun azim. La tusyrik sira sira billahi lan wa inna syirka satune syirik la zulmun yang tine zalim azimun kang gedhe. Pun ya Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya ghafur ya syakur masallu sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam asma'in. Allahumma ya Allah ighfir li masyayikhina wa ya khairu madina. Waghfir ya Allah muassisi hadzal mahal wa anzilhum manzilan husnan inda ya Allah. Isal qabrahum riyadil jinnah rawdatan riyadil jinnah tajal qabrahum rawdatan fadlan. Allahumma ighfir lahum wa'fu anhum waj'alil jannata ma'wahum ya Allah. Ilahi naqihim min khatayahum kama yunqas sabul abiyatu min at-tanas. Walakihim biridho kalamna min safatik walakihim bimafrat kalamna min adab bana atina fitunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.